Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi siswa-siswi SMK Negeri 1 Subang yang keren. Pada suatu waktu Helmi Yahya melaksanakan wawancara dengan seorang graduate Surabaya. Dia pemilik perusahaan, kalau kita tahu itu Cat Avian. Nah, itu pemiliknya adalah seorang graduate Surabaya, Hartono Tanoko. Nah, dalam wawancara tersebut Helmi Yahya bertanya kepada Hartono Tanoko, karyawan atau orang seperti apa yang Anda cari untuk bekerja di perusahaan Anda? Dia menjawab, yang pertama bukan IQ-nya, bukan nilainya yang bagus, bukan. Tapi yang pertama dia cari adalah orang yang memiliki attitude yang baik. Attitude, karakter yang baik. Nah, baru setelahnya itu dia berbicara mengenai skill. Nah, oleh karena itu betapa pentingnya karakter seseorang. Bagaimana yang tadi diungkapkan bahwa Hartono Tanoko yang pertama itu adalah attitude-nya, bukan nilainya, baru skill-nya gitu kan. Nah, dalam kesempatan kali ini, dalam video kali ini, Anda akan belajar mengenai karakter yang harus dimiliki oleh siswa-siswi SMK Negeri 1 Subang, supaya Anda menjadi siswa-siswi yang keren, yang luar biasa, yang tangguh, sehingga bisa dibanggakan oleh sekolah, oleh orang tua, dan oleh diri Anda sendiri. Oke, sebelum Anda melanjutkan menonton video mengenai pendidikan karakter, silahkan Anda like, Anda share, dan Anda subscribe video ini. Selamat menyaksikan. Materi pendidikan karakter. Pengertian pendidikan karakter menurut ahli, penguatan pendidikan moral atau pendidikan karakter dalam konteks sekarang sangat relevan untuk mengatasi krisis moral yang sedang melanda di negeri kita. Krisis tersebut antara lain berupa meningkatnya pergaulan bebas, maraknya angka kekerasan anak-anak dan remaja, kejahatan terhadap teman, pencurian remaja, kebiasaan menyontek, penyalahgunaan obat-obatan, pornografi, dan perusakan milik orang lain. Sudah menjadi masalah sosial yang hingga saat ini belum dapat diatasi secara tuntas. Oleh karena itu, betapa pentingnya pendidikan karakter. Menurut Licona, karakter berkaitan dengan konsep moral, sikap moral, dan perilaku moral. Berdasarkan ketiga komponen ini, dapat dinyatakan bahwa karakter yang baik didukung oleh pengetahuan tentang kebaikan, keinginan untuk berbuat baik, dan melakukan perbuatan kebaikan. Bagan di bawah ini merupakan bagan keterkaitan ketiga kerangka pikir ini. 1. Pendidikan karakter menurut Licona. Secara sederhana, pendidikan karakter dapat didefinisikan sebagai segala usaha yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi karakter siswa. Tetapi, untuk mengetahui pengertian yang tepat, dapat dikemukakan di sini definisi pendidikan karakter yang disampaikan oleh Thomas Licona. Licona menyatakan bahwa pengertian pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. 2. Pendidikan karakter menurut Suyanto. Suyanto mendefinisikan karakter sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam keluarga, masyarakat, bangsa, maupun negara. 3. Pendidikan karakter menurut Kertajaya. Karakter adalah ciri khas yang dimiliki suatu benda atau individu. Ciri khas tersebut adalah asli dan mengakar pada kepribadian benda atau individu tersebut, serta merupakan mesin yang mendorong bagaimana seorang bertindak, bersikap, berucap, dan merespon sesuatu. 4. Pendidikan karakter menurut Kamus Psikologi. Menurut Kamus Psikologi, karakter adalah kepribadian yang ditinjau dari titik tolak etis atau moral. Misalnya, kejujuran seseorang dan biasanya berkaitan dengan sifat-sifat yang relatif. Ada 18 butir nilai pendidikan karakter, yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif,
cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan juga tanggung jawab. Pendidikan karakter telah menjadi perhatian berbagai negara dalam rangka mempersiapkan generasi yang berkualitas, bukan hanya untuk kepentingan individu warga negara, tetapi juga untuk warga masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan karakter dapat diartikan sebagai usaha kita secara sengaja dari seluruh dimensi kehidupan, sekolah atau madrasah, untuk membantu pembentukan karakter secara optimal. Pendidikan karakter memerlukan metode khusus yang tepat agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Di antara metode pembelajaran yang sesuai adalah metode keteladanan, metode pembiasaan, dan metode pujian dan hukuman. Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan juga bernegara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang ia buat. Pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional. Pasal 1 Undang-Undang Sikdiknas tahun 2003 menyatakan bahwa di antara tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia. Amanah Undang-Undang Sikdiknas tahun 2003 bermaksud agar pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga berkepribadian atau berkarakter, sehingga nantinya akan lahir generasi bangsa yang tumbuh berkembang dan berkarakter. Pendidikan yang bertujuan melahirkan insan cerdas dan berkarakter juga pernah dikatakan Dr. Martin Luther King, yaitu kecerdasan yang berkarakter adalah tujuan akhir pendidikan yang sebenarnya. Memahami pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan, perasaan, dan tindakan. Menurut Thomas Likona, tanpa ketiga aspek ini, maka pendidikan karakter tidak akan efektif. Dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan, seorang anak akan menjadi cerdas emosinya. Kecerdasan emosi ini adalah bekal penting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan, karena seseorang akan lebih mudah dan berhasil menghadapi segala macam tantangan, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis. Terdapat 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal, yaitu 1. Karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. 2. Kemandirian dan tanggung jawab. 3. Kejujuran dan diplomatis. 4. Hormat dan santun. 5. Dermawan, suka tolong-menolong, dan gotong royong. Dan ke-6, percaya diri dan pekerja keras. 7. Kepemimpinan dan keadilan. 8. Baik dan rendah hati. 9. Karakter toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Kesembilan pilar karakter itu diajarkan secara sistematis dalam model pendidikan holistik menggunakan metode Knowing the Good. Setelah knowing the good, harus ditumbuhkan feeling loving the good, yakni bagaimana merasakan dan mencintai kebajikan, menjadi engine yang bisa membuat orang senantiasa mau berbuat sesuatu kebaikan, sehingga tumbuh kesadaran bahwa orang mau melakukan perilaku kebajikan karena dia cinta dengan perilaku kebajikan itu. Setelah terbiasa melakukan kebajikan, maka itu berubah menjadi kebiasaan. Dasar pendidikan karakter ini sebaiknya diterapkan sejak usia anak-anak, atau yang bisa disebut para ahli psikologi sebagai usia emas. Karena usia ini terbukti sangat menentukan kemampuan anak dalam mengembangkan potensinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 50% variabilitas kecerdasan orang dewasa sudah terjadi ketika anak berusia 4 tahun. Peningkatan 30% berikutnya terjadi pada usia 8 tahun, dan 20% sisanya pada pertengahan atau akhir dewasa. Dari sini, sudah sepatutnya pendidikan karakter dimulai dari dalam keluarga, yang merupakan lingkungan pertama bagi pertumbuhan karakter.
Namun, sebagian keluarga barangkali proses pendidikan karakter ini, terutama bagi sebagian orang tua yang terjebak pada rutinitas yang padat. Karena itu, sebaiknya pendidikan karakter juga perlu diberikan saat anak-anak masuk dalam lingkungan sekolah. Disinilah peran guru, yang dalam filosofi Jawa disebut digugu dan ditiru. Karena guru adalah ujung tombak di kelas yang berhadapan langsung dengan peserta didik. Dampak pendidikan karakter. Apa dampak pendidikan karakter terhadap keberhasilan akademik? Beberapa penelitian bermunculan untuk menjawab pertanyaan ini. Ringkasan dari beberapa penemuan penting mengenal hal ini diterbitkan oleh sebuah buletin yang diterbitkan oleh Character Education Partnership. Dalam buletin tersebut diuraikan bahwa hasil studi Dr. Marvin Berkowitz dari University of Missouri St. Louis menunjukkan peningkatan motivasi siswa sekolah dalam meraih prestasi pada sekolah-sekolah yang menerapkan pendidikan karakter. Kelas-kelas yang secara komprehensif terlibat dalam pendidikan karakter menunjukkan adanya penurunan drastis pada perilaku negatif siswa yang dapat menghambat keberhasilan akademik. Sebuah buku yang berjudul Emotional Intelligence and School Success, Joseph Jeans et al. 2001, mengkomplikasikan berbagai hasil penelitian tentang pengaruh positif kecerdasan emosi anak terhadap keberhasilan di sekolah. Dikatakan bahwa ada sederet faktor yang menyebabkan kegagalan anak di sekolah. Faktor resiko yang disebutkan ternyata bukan terletak pada kecerdasan otak, tetapi pada karakter, yaitu rasa percaya diri, kemampuan bekerja sama, kemampuan bergaul, kemampuan berkonsentrasi, rasa empati, dan juga kemampuan berkomunikasi. Hal itu sesuai dengan pendapat Daniel Goleman tentang keberhasilan seseorang di masyarakat. Ternyata 80% dipengaruhi oleh kecerdasan emosi, dan hanya 20% ditentukan oleh kecerdasan otak. Anak-anak mempunyai masalah dalam kecerdasan emosinya, akan mengalami kesulitan belajar, bergaul, dan tidak dapat mengontrol emosinya. Anak-anak yang bermasalah ini sudah dapat dilihat sejak usia prasekolah, dan kalau tidak ditangani, akan terbawa sampai usia dewasa. Sebaiknya, para remaja berkarakter akan terhindar dari masalah-masalah umum yang dihadapi oleh remaja seperti kenakalan, tawuran, narkoba, miras, perilaku seks bebas, dan juga sebagainya. Beberapa negara yang telah menerapkan pendidikan karakter sejak pendidikan dasar diantaranya adalah Amerika Serikat, Jepang, Cina, dan Korea. Hasil penelitian di negara ini menyatakan bahwa implementasi pendidikan karakter yang tersusun secara sistematis berdampak positif pada pencapaian akademis. Seiring sosialisasi tentang relevansi pendidikan karakter ini, semoga dalam waktu dekat tiap sekolah bisa segera menerapkannya, agar nantinya lahir generasi bangsa yang selain cerdas juga berkarakter sesuai nilai-nilai luhur bangsa dan agama. Oke teman-teman, melalui video tersebut Anda pasti sudah memahami karakter seperti apa yang Anda miliki supaya menjadi pribadi yang hebat dan menjadi pribadi yang tangguh. Setelah ini jangan lupa untuk mengisi presensi dan untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Sampai jumpa di lain waktu. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.